Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. Sahabat Firma, dimanapun sahabat berada, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan bagi anak muda. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah maklumat, menambah informasi bahwa kita yang muda-muda nih memerlukan yang namanya pembahasan berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi sebelum itu, sahabat Firma, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Firma_Bandung, bisa menyimak beberapa video berkaitan dengan remaja masjid. Dari mulai kita membuat film pendek, lalu juga ada risalah Irma. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, yang berarti bimbingan atau tuntun. Sehingga seorang pemimpin, dia harus sanggup dan bisa untuk membimbing dan juga menuntun masyarakatnya atau orang yang berada di bawahnya itu agar sama-sama menuju kepada satu tujuan yang sudah ditargetkan. Nah, apabila ditambahkan awalan menjadi pemimpin, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain. Kemudian apabila ditambahi akhiran an menjadi pimpinan, artinya orang yang mengepalai. Kita tahu bahwa kepala itu bagian dari tubuh yang paling berpengaruh bagi bagian tubuh yang lain, karena dia adalah pemimpin ya bagi anggota tubuh yang lain. Nah, setelah dilengkapi dengan awalan menjadi kepemimpinan atau leadership, yang artinya kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Nah, intinya sebetulnya ada pemimpin, ada yang dipimpin, dan ada aturan yang disepakati dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Baik, berikutnya definisi kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan itu dilekatkan pada kata qiyadah, yang artinya menuntun atau memimpin. Sama ya, karena memang pembahasan berkaitan dengan kata ini rata-rata pasti di semua bahasa merujuk kepada sesuatu yang dilakukan, keumumannya seperti apa. Dalam literatur, istilah kepemimpinan meliputi imam, khalifah, amir, wali, sultan, dan apapun sebutannya, maknanya adalah satu, yaitu memerintah dengan syariat Allah dan sunnah nabinya. Bahkan kedudukan qiyadah Islamiyah, kepemimpinan dalam Islam, sangat vital bagi eksistensi Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab dalam atsarnya, bahwa tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali adanya ketaatan. Maka dalam Islam, seorang itu dia taat kepada pemimpin berdasarkan pada ketaatan. Makanya kalau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Tapi kepada pemimpin selain keduanya, maka ketaatannya itu istilahnya dilihat dulu lah. Pemimpinnya ini Islam atau bukan. Pemimpinnya ini menerapkan syariat Allah atau tidak. Maka kalau memenuhi syarat agar kita taat kepada pemimpin tersebut, maka kita taat. Nah, adapun urgensi dari kepemimpinan, di dalam hadis dikatakan jika ada 3 orang bepergian, ya, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Tuh. Jadi kalau kita safar 3 orang atau 4 orang, misalkan boncengan naik motor ya. Nah, kemudian kita harus menentukan aturannya, menentukan target sampainya, maka diangkatlah 1 orang
yang mana satu orang itu yang nanti akan mengatur urusan yang sedang safar tersebut, begitu. Nah, kemudian di hadis yang lain dikatakan dahulu Bani Israel selalu dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi sesudahku, kata Rasulullah, tetapi akan ada banyak khalifah. Nah, yang digarisbawahi adalah dipelihara urusannya oleh para nabi. Sehingga pemimpin dalam Islam itu sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan, dengan pengayoman. Jadi pemimpin dalam Islam yang basicnya itu ketaatan kepada Allah, mereka tidak akan membiarkan rakyatnya, mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang di bawah kendalinya itu dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan dizolimi, ya. Sehingga urgensi kepemimpinan dalam Islam ini adalah pemeliharaan. Nah, adapun hikmah para pemuda mempelajari konsep kepemimpinan, yang pertama tentu saja mendorong untuk lebih peka, yang kedua memperbaiki diri juga lingkungan yang majemuk. Jadi kita ini kalau belajar kepemimpinan akan lebih peka, dan kita akan berusaha untuk memperbaiki diri juga lingkungan yang majemuk. Nanti kita akan bahas ya lanjutan-lanjutannya seperti apa. Nah, kesimpulan pada episode yang pertama ini bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah seni seorang pemimpin dalam membangun tim untuk tujuan yang mulia. Jika kepemimpinan dalam organisasi dakwah, maka tujuannya adalah mengajak manusia untuk mengenal Islam dari A sampai Z-nya. Berarti kan perlu ada strategi dakwah, perlu ada rapat, begitu. Dan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali adanya orang yang sanggup untuk membuat perencanaan yang matang dan juga bisa mempengaruhi teman-temannya, timnya, agar bisa mengeksekusi agenda-agenda dakwah, sehingga target selanjutnya adalah mengkader mereka menjadi pengemban dakwah dan seterusnya. Semoga bisa membantu para sahabat Firma semuanya dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel YouTube Firma_Bandung. Insya Allah kita bertemu di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.